Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah yakin kalian pasti sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku paket di pembelajaran 5 halaman 145. Oke, sudah ketemu? Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di pembelajaran 5, akibat tertimpa pohon, rumah Lina rusak parah. Warga bergotong royong membantu keluarga Lina. Warga membangun kembali rumah Lina yang tertimpa pohon. Baiklah anak-anak, sekarang Ustazah akan membacakan cerita tentang warga yang bergotong royong membangun rumah Lina. Disimak ya. Warga sepakat membantu Pak Lim. Pak Lim adalah orang tua Lina. Sebagian warga memberi bantuan berupa bahan bangunan. Sebagian yang lain membantu tenaga untuk membangun rumah Pak Lin. Semua warga saling menolong. Tahukah kamu apakah arti tolong menolong? Tolong menolong berarti saling membantu. Tolong menolong dapat meringankan beban. Tolong menolong juga menciptakan kerukunan. Sikap tolong menolong sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Anak-anak hebat pasti bisa dan pasti ingat dengan bunyi sila kedua dan sila kelima. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Wah, hebat-hebat semua anak kelas 2C ini. Baiklah anak-anak, tugas kalian sekarang adalah bagaimana sikapmu? 1. Dika membantu tetangganya membawakan belanjaan. Dika meminta imbalan pada tetangganya itu. Apakah sikap Dika yang benar? Bagaimana menurutmu? Nah, kira-kira baik apa tidak ya? Kalau membantu terus meminta imbalan. Apa imbalan itu ya? Imbalan adalah meminta upah. Sekarang yang kedua. Pemuda di Kompleks Rama sedang sibuk menyiapkan acara perayaan kemerdekaan. Rama tidak membantu karena tidak disuruh. Menurutmu, bagaimanakah seharusnya sikap Rama? Nah, anak-anak, kira-kira baik apa tidak ya sikap Rama? Nah, anak-anak, sekarang perhatikan di ayo lakukan. Berilah tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, kalian tinggal memberi checklist yang sesuai dengan sila Pancasila. Untuk tugas yang kedua adalah perhatikan di ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Kalian tinggal memberi centang, bisa kan? Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku paket halaman 148. Di ayo mendengarkan. Saling menolong merupakan kewajiban setiap manusia. Saling menolong akan menciptakan kerukunan seperti dongeng berikut. Nah, anak-anak sekarang dengarkan, Ustazah akan membaca cerita tentang si kancil. Kancil hidup sebatang kara di dalam hutan. Meskipun hidup sendiri, kancil tidak bersedih hati.
Kancil mempunyai banyak teman. Kancil baik hati dan suka menolong sehingga banyak temannya. Simba anak singa, si raja hutan. Simba tidak pernah bertegur sapa dengan binatang yang lain. Simba sombong dan angkuh sehingga tidak mempunyai teman. Suatu hari, saat berjalan di hutan, Kancil menemukan Simba terjebak di dalam lubang. Kancil segera mencari galah yang panjang. "Simba, ayo pegang galah ini," kata Kancil. "Kau tidak perlu menolongku, aku bisa keluar sendiri," jawab Simba dengan nada yang sombong. "Ayolah Simba, kau bisa mati di situ," kata Kancil. Akhirnya Simba mau menerima pertolongan Kancil. Simba lalu berterima kasih kepada Kancil. Simba juga menyesal selama ini sudah bersikap tidak ramah kepada seluruh penghuni hutan. Kancil segera mengantarkan Simba pulang ke rumah. Ayah Simba senang. Kancil menyelamatkan anaknya. Kancil diangkat menjadi anak angkat Raja Hutan. Semua teman Kancil bersorak merasa senang. Nah, anak-anak, itulah tadi cerita si Kancil. Dengan sesama kita harus saling menolong. Baiklah anak-anak, kalian sudah mendengarkan cerita dari Ustazah. Tugas kalian sekarang adalah jawablah pertanyaan berikut. Soal nomor 1. Siapakah tokoh dalam cerita dongeng di atas? Nah, anak-anak, kalian tahu tentang tokoh? Nah, tokoh di sini adalah pemeran dalam sebuah cerita. Tokoh biasanya diperankan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam cerita tersebut, tokoh-tokohnya diperankan oleh hewan. Nah, anak-anak, kalian sebutkan ya. Sekarang nomor 2. Di manakah tempat kejadian cerita di atas? Nah, anak-anak di mana ya? Yang dibacakan Ustazah tadi. Nah, sekarang nomor 3. Bagaimanakah sifat tokoh Kancil dan Simba? Anak-anak, jika yang ditanya dengan sifat, kalian jelaskan ya. Si Kancil, apakah baik, apakah sombong. Dan Simba juga seperti itu ya. Sekarang nomor 4. Siapa yang terjebak di dalam lubang? Ayo, siapa tadi yang terjebak di lubang? Nah, sekarang soal nomor 5. Mengapa Kancil diangkat anak oleh Raja Rimba? Nah, anak-anak, kalau ada pertanyaan mengapa, kalian menjawabnya harus diawali dengan karena. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku paket halaman 150 di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6, pagi itu Desi mengajak Inu bermain. Sayangnya, Inu tidak bisa bermain karena harus membantu ibu. Inu meminta maaf kepada Desi. Nah, anak-anak, sekarang amati percakapan berikut ya. Hai Inu, ayo kita bermain sepeda bersama, kata Inu. Maafkan aku Desi, aku tidak bisa. Mengapa kamu tidak bisa Inu? Aku harus membantu ibu membawa makanan untuk warga yang kerja bakti. Nah, itulah tadi percakapan Desi dan Inu. Nah, di situ ada mengapa Inu meminta maaf kepada Desi dan apa yang akan dilakukan oleh Inu. Kalian jawab ya.
Nah, sekarang kalian perhatikan di Ayo Menulis. Andi sedang bermain di teras rumah. Andi tidak sengaja memecahkan pot bunga ibu. Andi meminta maaf kepada ibu. Tuliskan permintaan maaf Andi. Nah, kalian jawab ya. Tulis permintaan maaf Andi untuk ibu. Nah, sekarang kalian perhatikan di Ayo Berlatih. Pasangkan dengan kalimat permintaan maaf yang tepat. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambarnya terlebih dahulu, lalu tarik garis dengan kata-katanya yang cocok ya. Bisa anak-anak? Saya yakin kalian pasti bisa. Nah, anak-anak, untuk tugas terakhir, kalian perhatikan di Ayo Lakukan. Amati gambar di samping. Kerjasama antar tetangga harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Siapapun tetangga kita, berbeda suku bangsa, warna kulit, miskin atau kaya, tidaklah masalah. Coba tuliskan manfaat kerjasama dan akibat tidak ada kerjasama di masyarakat dalam tabel berikut ya. Nah, kalian pasti ingat dengan manfaat kerjasama? Kalau kita kerjasama atau kerja secara bersama-sama, pekerjaan akan seperti itu ya anak-anak. Kalian menulis satu manfaat kerjasama dan akibat tidak ada kerjasama. Oke? Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ustazah akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga ilmu yang didapat hari ini semoga bermanfaat dan barokah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.